Piala Dunia 2022 ternyata bisa bawa berkah untuk AC Milan. Mengapa? Klub Liga Italia Serie A nampaknya akan diuntungkan dengan gelaran Piala Dunia 2022 dijadwalkan bergulir pada bulan November nanti. Seperti diketahui, hajatan akbar FIFA 4 tahunan ini akan kembali digelar untuk kali ke-22 dan kali pertama di negara Timur Tengah. Tidak seperti biasanya, Piala Dunia 2022 di Qatar nanti akan diselenggarakan saat musim dingin, yang mana akan membawa dampak bagi para klub yang mengirimkan pemainnya. Berdasarkan data, klub-klub asal Inggris seperti Chelsea, lalu duo Manchester diprediksi mengirim seabrek pemain ke Qatar. Akan tetapi, situasi nyaris berbanding 180 derajat dengan AC Milan yang berkompetisi di Liga Italia. Pasalnya, tidak banyak pemain yang bisa mereka lepas ke Qatar. Tidak ayal, Piala Dunia 2022 yang digelar ketika musim dingin pun jadi momen tepat bagi AC Milan untuk beristirahat dengan maksimal. Di sisi lain, Stefano Pioli dan para stafnya bisa memanfaatkan periode ini untuk menganalisis performa tim. Mereka bisa mencari area-area yang perlu dibenahi maupun dimanfaatkan demi memburu Scudetto lagi tahun ini. Jika melihat daftar pemain AC Milan saat ini, nampaknya memang tidak banyak pemain yang akan merapat ke Qatar seiring gagalnya timnas Italia lolos ke putaran grup. Pupus sudah harapan Sandro Tonali maupun David Calabria dan mungkin rekan-rekannya yang lain di timnas Italia untuk menunaikan tugas negara di Piala Dunia edisi kali ini. Jika tidak banyak ditinggal pemain ke Piala Dunia 2022, AC Milan memang akan diuntungkan, apalagi saat ini ketika mereka sedang memutar otak keras-keras dalam misinya meraih Scudetto lagi. Terlebih, raksasa Liga Italia ini memang sedang dilanda badai cedera nyaris di semua lini, bahkan Mike Maignan yang berposisi sebagai penjaga gawang. Bedah formasi mengerikan AC Milan jika turunkan Origi dan Giroud, dua pemain yang bikin Pioli pusing. Berikut bedah formasi klub Liga Italia AC Milan, usai Divock Origi tampil bagus dan mulai mengganggu kemapanan posisi Olivier Giroud di lini depan. AC Milan patut senang dengan performa lini depan yang mulai meningkat belakangan ini dengan kembalinya Divock Origi. Ex-penyerang Liverpool itu baru-baru ini mencetak 1 gol dalam laga AC Milan di Liga Italia melawan Monza pada hari Sabtu 20 Oktober. Origi tampil sebagai penyerang tengah dalam skuad rotasi rossoneri yang dibesu Stefano Pioli, didukung oleh Junior Mesias dan Ante Rebic di sayap kanan dan kiri. Sebagai penyerang tengah, Origi pun dibantu oleh Brahim Diaz yang menjadi penyerang lubang dan bahkan mampu mencetak 2 gol. Kendati demikian, dengan kondisi ini, kemampuan Divock Origi tentu akan mengganggu kemapanan penyerang senior AC Milan Olivier Giroud. Olivier Giroud sendiri belakangan kerap kali digonta-ganti oleh AC Milan di Liga Italia karena kebutuhan rotasi demi menjaga agar tak cedera. Divock Origi belakangan mampu jadi pengganti sepadan bagi penyerang timnas Prancis ini, mengingat kemampuannya mencetak gol. Kendati demikian, pelatih AC Milan Stefano Pioli sebenarnya tak perlu pusing karena Olivier Giroud dan Divock Origi bisa dimainkan bersama. Berikut merupakan analisis formasi yang memungkinkan AC Milan memasang Olivier Giroud dan Divock Origi dalam satu tim. Namun demikian, posisi penyerang tengah AC Milan jelas akan menjadi milik Olivier Giroud, sehingga harus menggunakan formasi lain untuk mengakomodasi keduanya. Posisi sayap kiri pun sudah menjadi milik jagoan baru AC Milan Rafael Leao yang belakangan selalu tampil menawan. Untuk itu, Divock Origi bisa ditempatkan sebagai pemain sayap kanan untuk menambah dimensi penyerangan dan menjadi sasaran umpan dari Brahim Diaz maupun Rafael Leao. Dengan kondisi ini, AC Milan bisa bermain dengan formasi triple target man dengan distribusi umpan yang dikirim oleh Sandro Tonali dari tengah ke depan. Kemudian, Brahim Diaz atau Charles De Ketelaere bisa membantu sebagai penyerang lubang demi membuka ruang dari tengah.
Divock Origi bisa juga menjadi opsi penyelesai akhir mengingat perpindahan posisinya ke kanan terlihat kala AC Milan menghadapi Monza pekan lalu. Tentunya dengan formasi pakem 4-2-3-1 ala Pioli, AC Milan bisa memasang Origi sebagai sayap kanan jika ingin memainkan bersama dengan Olivier Giroud. Uring-uringan di Manchester United, Cristiano Ronaldo hendak hijrah ke AC Milan. Jorge Mendes telah menawarkan AC Milan kesempatan untuk mengontrak Cristiano Ronaldo. Superstar sepak bola asal Portugal itu akan berada di pasar pada bulan Januari. Situasi antara Cristiano Ronaldo dan Manchester United telah berubah dari buruk menjadi mengerikan. Superstar Portugal itu harus menepi karena pelatih Erik ten Hag lebih memilih pemain lain daripada penyerang berusia 37 tahun itu. Setelah musim panas yang panjang, Ronaldo mencari jalan keluar dari Old Trafford lagi. Agen Ronaldo, Jorge Mendes, sedang bergerak untuk menemukan solusi cepat untuk kliennya. MU memblokir penjualannya selama jendela transfer musim panas, tetapi setan merah terbuka untuk melepaskannya kali ini, dan Jorge Mendes telah mengetuk pintu Rossoneri lagi. Agen asal Portugal itu telah menawarkan Cristiano Ronaldo ke AC Milan untuk kedua kalinya. Laporan media Defensa Central menyatakan bahwa Rossoneri termasuk di antara sejumlah besar klub yang telah dihubungi Mendes untuk menjajaki opsi transfer nanti. Cristiano Ronaldo yakin bahwa dia masih mampu membuat perbedaan di level tertinggi dan tidak mempertimbangkan opsi di luar Eropa. Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu berencana untuk bergabung dengan klub yang bersaing memperebutkan gelar Liga Champions menurut Defensa Central. Namun sekali lagi, jawaban dari AC Milan adalah tidak. Selama bertahun-tahun, Rossoneri telah berhati-hati dengan pengeluaran mereka di pasar. Meskipun dia mungkin tersedia dengan status bebas transfer, AC Milan tidak berniat untuk memenuhi permintaan gaji Cristiano Ronaldo saat ini, sekitar 30 juta euro per musim. AC Milan siap perpanjang kontrak Stefano Pioli, gaji bakal dinaikkan. Manajemen AC Milan bersiap untuk menambah durasi kontrak Stefano Pioli sebagai pelatih. Rencana ini menyusul performa konsisten yang ditunjukkan oleh Stefano Pioli saat bertugas sebagai pelatih AC Milan pada 2 musim kebelakang. Stefano Pioli yang ditunjuk pada Oktober 2019 lalu, kontraknya akan segera berakhir pada tahun 2023. Namun, kontrak tersebut masih memiliki opsi ekstensi masa bakti sebanyak 1 tahun sampai 2024. Melansir dari Football Italia, diskusi mengenai kontrak baru ini akan berfokus pada kenaikan gaji dan komitmen jangka panjang Pioli bersama Milan. Pioli telah mengubah wajah AC Milan menjadi lebih kompetitif dengan berisikan para pemain muda yang bisa bersaing. Konsistensi Pioli dimulai saat musim 2020-2021, di mana Milan mampu bersaing dalam perebutan Scudetto Liga Italia. Sayangnya, Rossoneri hanya bisa finish di posisi runner-up Liga Italia, tetapi hal tersebut sudah cukup baik. Pasalnya, Milan dia bawa kembali tampil di Liga Champions setelah absen selama 7 tahun. Semusim setelahnya pada 2021-22, puncak performa mampu ditunjukkan AC Milan dengan menggondol trofi Liga Italia, sekaligus buka puasa gelar selama 11 tahun. Kejelian dan kepintaran Pioli dalam membangun dan mengembangkan pemain-pemain muda menjadi nilai positif tersendiri. Sebut saja nama-nama naik daun di bawah asuhan Pioli, seperti Rafael Leao, Sandro Tonali, hingga Brahim Diaz. Masa depan Milan yang diisi pemain-pemain muda diinginkan oleh manajemen tetap di bawah komando Pioli. Terlebih lagi, Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara juga telah memperpanjang kontrak lebih lama. Keduanya turut berperan dalam pemilihan dan pembelian pemain Milan bersama Pioli yang disesuaikan dengan kebutuhan tim.